Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan ya. Masih dipertemukan bersama-sama meskipun cuma melalui tatap maya. Ya, Bu. Karena kita tahu sekarang kondisi gimana ya? Ya, Bu. Kondisi sedang tidak stabil dan kita tidak boleh berkumpul, berkerumun karena ada virus di mana-mana. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, iya. Jadi tetap anak-anakku jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, jangan berkumpul, selalu mencuci tangan, ya, jaga jarak ya. Iya, Bu. Ya. Oke, siapa? Saya lihat ini sudah ada beberapa yang hadir. Ada yang tidak hadir ya? Angkat tangan. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Ada bisa angkat tangan di Ya, sini, Bu. Iya. Makanya saya mau lihat perhatiannya kalian. Iya, Bu. Periksa konsentrasi. Oke, anak-anakku semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin ada yang bisa pimpin doa. Ira, coba bisa pimpin doa, nak? Ya, Bu, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sudah ya. Oke, Guru ingatkan kembali. Kan minggu lalu kita sudah belajar ya tentang sistem pencernaan. Masih ada yang ingat organ-organ pencernaan itu apa saja? Ingat, Bu, Mulut, mulut, ada lambung, ada usus. Mulai dari mulut ya. Ya, Bu. Masih ingat itu organ pencernaan, sistem pencernaan itu berhubungan dengan apa yang kita makan. Wah, apa yang kita makan? Tujuan pembelajarannya kita tuh Ibu hari ini. Iya, tunggu dulu ya. Saya buka. Sabar, Bu Dwi. Sabar, Dwi. Iya. Dwi saking semangatnya. Sabar mau belajar. Alhamdulillah ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini makanya kan tadi saya bilang sistem pencernaan itu berhubungan dengan apa yang kita makan, ya. Iya, Bu. Nah, sekarang saya mau coba tampilkan. Kira-kira kalau kalian lihat ini apa reaksi kalian? Coba lihat ya. Apa ya, Bu? Penasaran? Tunggu. Mau lihat lagi. Ya, Bu. Nah. Wow. Sudah kelihatan? Wah, Bu. Enaknya, Bu. Saya mau, Bu. Bagaimana? Tertarik enggak? Sangat tertarik, Bu. Oh. Lapar, Bu, lapar. Nah, jadi lapar ya? Iya, lapar, Bu. Bu. Nah, di sini ada macam-macam makanan dan minuman. Ya, ada apa ini ya? Ada nugget. Iya. Taiti, Bu. Apa ini? Oh, Taiti ya. Iya, Taiti. Mango Thai, Bu. Mango Thai. Oh ya, mangga ya? Iya, mangga, Bu. Menarik sekali, enak sekali dilihat ini. Ah, ini lagi. Ayam geprek, Bu. Waduh, Bu, lapar ini makanannya. Kesukaan Ira tuh, Iya, Bu, lapar. Nah, es cendol, Bu. Dawet, Bu. Dawet. Yo, mari, Bu, suka cendol, Bu. Iya. Nah, kalau lihat ini gambar, kira-kira tertarik enggak? Sangat tertarik, Bu. Ibu mau traktir kita ya, Bu? Ah, boleh. Kira-kira kalau kalian lihat, kalian tertarik karena apanya? Warnanya bagus ya, cantik. Bagus, Bu, cantik, Bu. Terus ya, rasanya manis mungkin, Bu. Rasanya suka manis ya. Dwi suka manis ya? Ya, suka manis, Bu. Iya, itu kelihatan kan? Nah, ini yang akan kita coba belajar. Ini tentang zat apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam makanan atau minuman sehingga makanan itu menjadi menarik, menjadi enak dimakan ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini.
Lihatkan dulu ya tujuan pembelajaran kita. Jadi yang pertama itu, melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari zat aditif. Jadi yang tadi itu yang membuat menarik, membuat warnanya bagus itu namanya zat aditif, ya. Nah, ini kemudian melalui tayangan video, peserta didik dapat memberikan contoh yang alami, zat aditif yang alami itu yang mana, yang buatan itu yang mana. Kemudian melalui KPD, peserta didik dapat menganalisis zat aditif dalam kemasan makanan dan minuman. Kemudian peserta didik mampu menyajikan data informasi mengenai hasil analisis kemasan makanan dan minuman buatan. Ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, itu tadi. Jadi itu tadi yang akan kita lakukan hari ini. Itu tujuan pembelajarannya, ya. Nah, Bu, Ya. kalian harus aktif ya, karena guru mau menilai itu nanti. Guru nilai dari sikap kalian, dari keterampilan kalian, bagaimana dengan pengetahuan kalian, ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Guru stop share dulu. Oke. Nah, jadi tetap ya dalam penilaian itu kalian harus aktif, karena Bu Guru nilai ada dari rasa ingin tahunya bagaimana, kemudian disiplinnya kalian, ya, kerjasamanya kalian bagaimana dalam kelompok, ya. Ya, Bu. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini yang kita bahas itu tentang zat aditif. Jadi ada video yang akan Bu Guru tayangkan di sini. Nanti kita bisa dapat informasi dari situ. Tunggu ya. Dwi serius bener, Dwi? Wah, serius sekali ya. Nunggu materi. Oke, kita lihat videonya dulu, anak-anak. Oke, Bu. Siap, Bu. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang zat aditif. Apa yang paling menarik dari jajanan abang-abang yang suka mangkal di depan sekolah kita? Aromanya, perhatikan ya. bentuknya, warnanya, rasanya, atau malah abang-abangnya? Dari penampakan Abang-abangnya. ternyata banyak bahan yang Abangnya. digunakan untuk meracik. Kadang penjual menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya lebih menarik. Zat itu biasa disebut dengan zat aditif. Nah, zat aditif ya. Zat aditif merupakan zat yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, cita Hmm. rasa, tekstur, aroma, dan Nah, ini untuk semua. memperpanjang daya simpan. Ya, Selain membuat- itu juga dapat meningkatkan gizi makanan berupa protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi jadi dua jenis. Zat alami dari alam dan zat buatan dari reaksi Nah, kimia. tadi sudah ya, Berdasarkan ada alami fungsinya, dan buatan. Zat aditif dibagi menjadi 7 jenis. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Seperti apakah semua jenis itu? Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan ya. Pewarna. Seperti warna-warna pada balon, makanan juga cantik. memiliki beragam macam warna, tidak hanya 5 jenis. Pewarna bertujuan untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih cerah dan pastinya menarik. Pewarna alami berasal dari tumbuhan atau buah-buahan. Misalnya hijau yang berasal dari pandan, merah dari Ini yang alami dan nih. ungu dari anggur. Sedangkan warna buatan berasal dari reaksi kimia sintetis. Misalnya apokaroten yang memiliki warna mirip wortel. Nah, Pemanis. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, karena semut menyukai pemanis alami. Seperti gula pasir. kira di mana dan ada gula ira, aren. di situ ada juga yang namanya gula. pemanis buatan. Memiliki rasa manis. Wah, sama saya baik. manis dong, Bu. Misalnya selamat dan kalium asesulfa. Pengawet. Sama seperti halnya bumi, yang kan, makanan juga bisa diawetkan agar bertahan cukup lama sebelum membusuk. Seperti bahan pengawet benzoat untuk mengawetkan makanan ringan, asam askorbat untuk daging olahan, natrium nitrat untuk keju, dan asam propionate untuk roti. Ada juga cara pengawetan secara alami. Nah, itu pengawetan alami nih. Pemanisan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, bahkan pengeringan. Oke. Nah, coba tadi sudah lihat ya tayangan video. Ada Ya, yang Bu. bisa Ya, sudah, Bu. Oke, ada yang bisa beri informasi dari tayangan tadi? Coba, siapa bisa mulai? Saya ini, Bu, mungkin kalau yang di pengawet itu di situ ada contohnya ikan. Ikan asin berarti ikan.
Iya. Ikan asin berarti dia pakai pengawet ya Bu ya? Iya, Jadi kalau dia ikan tahan asin lama. itu ya pengawetan alaminya menggunakan garam ya, garam yang banyak. Oh, ya. Nah, dikasih ke ikannya, nah ikannya bisa awet berhari-hari. Iya, Nah, Bu. apalagi info yang sudah kalian lihat? Saya Bu, terasi Bu. Terasi biar awet dijemur Bu. Iya. Sama dikasih garam dijemur. sedikit. Iya. Iya ya. Iya, itu dijemur supaya mengurangi kadar airnya. Kan kalau ada gitu. dalam suatu bahan itu ada air, maka gampang bakteri hidup kan? Iya, Bu. Bisa merusak itu bahan. Makanya pengeringan juga salah satunya pengawet. Nah, apalagi info yang didapat? Pewarna Dari- Bu, pewarna. Makanannya pewarna biar kan? menarik dikasih warna Bu. Iya. Kasih pewarna. Makanya biasanya ditambah pewarna ya. Apakah pewarna alami? Makanya itu dikasih pewarna biasanya karena pewarna alami itu kadang susah didapat, makanya ada yang buatan. Ya. Ya, Manusia itu orang itu membuat yang buatan yang sintetis karena biasanya yang alami itu susah didapat, sudah lebih mahal. Nah, dibuatlah yang buatan. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut, Bu. Ya Bu. Penyedap berguna untuk menciptakan cita makanan yang umami. MSG atau penyedap. monosodium glutamat lebih populer disebut dengan micin. MSG adalah Micin. penyedap buatan Siapa yang biasa makan micin? Wah, Bu. Saya, Bu. Untuk penyedap Jangan banyak alami, nanya, biasanya Beli. pakai garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, dan sebagainya. Memberi aroma. Menggigit dengan abang-abang memang sudah menggoda kita dari jarak 1 kilometer. Nyatanya, banyak aroma jajanan yang bikin ngiler sepanjang jalan. Hal itu karena ulah zat pemberi aroma. Contohnya, aroma alami berasal dari ekstrak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pemberi aroma buatan atau esen berasal dari aminosatroat yang menyerupai aroma apel dan es butiran. Nah, ini yang buatan ini. Oh, nanas sama pisang ya, Bu? Iya. Makan pizza atau permen karet yang selalu dikunyah saat nongkrong ternyata memiliki zat pengental yang bertujuan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental itu seperti pati, gelatin, gam, agar-agar, dan Nah, ini alginate. semua yang kalau Pengemulsi. Pengemulsi tidak digunakan agar kulit kita jadi mulus, tapi Ada pengemulsi makanan. adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan Hand body dong, Bu. versi lemak dalam air dan sebaliknya. itu di tubuh ini Gampangnya, untuk yang pengemulsi makanan berguna ya. untuk menyatukan beberapa tekstur bahan makanan berbeda menjadi satu. Contoh zat pengemulsi adalah lecithin yang ada di kuning telur atau Oh, kening telur. Oh, itu ya, Bu. Baru tahu, Bu. Oke. Ya. pun tidak masalah mengkonsumsi zat aditif, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan ini akan mengakibatkan masalah pada tubuh kita. Oke. Ya, berasa cukup ya informasinya. Dari Ya, Bu. tadi yang kedua ini apa? Zat aditif apa lagi yang muncul? Yang pemberi aroma, Bu. Ada pemberi aroma. Ya. Pengawet penyedap. Ternyata Penyedap. Rasa Bu. Sedap. Iya, betul. Apalagi? Pengemosi, Bu. Oke, pengemosi ya. Nah, ini saya sudah stop share ya. Saya stop share dulu. Nah, itu tadi semua fungsi-fungsi dari zat aditif ya. Jadi sebenarnya Ya, Bu. lingkungan kita ini sudah banyak sekali menggunakan zat aditif. Zat aditif. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, jadi Bu Guru akan membagikan LKPD dengan beberapa pertanyaan di dalamnya ya, ada tabel juga. Dan sebelumnya Bu Guru ingatkan kalian sudah bawa kemasan, kalian ada di situ semua kemasan makanan ringan. Sudah siap Sudah, ya? Bu. Sudah ada, Bu. Sudah siap, Bu. Karena nanti di LKPD-nya itu kalian isi komposisi dari kemasan makanan yang bagus Jum. Wah, Jumari. Makan tidak bagi-bagi. Jum. Ini Bu, masuk Habis, gak ya? Bu. Oke, di situ Saya kelihatan makanannya Bu, sudah habis, Bu. komposisinya. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah kelihatan komposisinya. Nah, jadi Bu Guru bagi kelompok kalian ya. Kemudian isi LKPD. Di LKPD itu ada tabel ya. Ada tabel di situ mengisi komposisi dari makanan yang ada
di dekat kalian semua yang sudah kalian sediakan. Kalian isi komposisinya, kemudian kelompokkan yang mana termasuk pengawet, yang mana termasuk pemanis, yang mana termasuk pewarna ya. Iya, Dari Bu. komposisi itu kalian bisa cari informasinya di Google atau di sumber yang lain ya. Untuk pengisiannya, untuk mengetahui yang mana kelompok-kelompok dari komposisi ini ya. Iya, Bu. Nanti atau ada yang mau ditanyakan? Mengerti, Bu. Oke. Jadi sudah bisa mulai mengisi? Sudah, Bu. Nah, setelah mengisi tabel ada juga di situ pertanyaan ya. Kalian harus jawab. Oh, iya, Bu. Ya silakan bisa dimulai pengisiannya. Berapa menit, Bu? Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Isi pengisian, isi tabelnya, selesaikan LKPD-nya. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Ya bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana? Ada pertanyaan? Bertanya ya kalau ada yang dianggap tidak dimengerti di LKPD. Jadi ketelannya di situ di apa, Bu? Di checklist aja atau diisi, Bu? Diisi sayang, diisi. Diisi. Nama Iya, nama diisi anunya. komposisinya kan? Oh iya, Bu. Oh. Iya. Jadi jelas kalian taunya ini apa, di mana tempatnya. Kandungannya apa ya, Bu ya? Iya. Berdasarkan video tadi ya, Bu. Berdasarkan itu kalian lihat itu yang apa namanya? Kemasan yang kalian bawa. Oh ya, Bu, ya, Bu, ya, Bu, ya. Iya, coba dilihat komposisinya. Iya, iya. Ya, lihat komposisinya Iya. dibaca. Bisa juga ditulis dulu baru dikelompokkan. Nah, kalau sudah dikelompokkan, kalian bisa membagi yang mana zat aditif alami, yang mana buatan. Ya. Di situ Ya, kalian Bu. jawab pertanyaannya. Pertanyaannya Sudah dibagi yang mana alami, mana buatan, kalian bandingkan. Kalian lihat yang mana penggunaannya lebih banyak, yang alami atau buatan. Iya, Bu. Mengerti, Ya, Bu. bisa kelihatan ya di LKPD. Ya, Bu. Mengerti, Bu. Iya, sudah dibandingkan. Sudah, Bu. Oke. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Jun, sudah? Belum, Sudah. Kelompoknya Jun? Bu. Kelompoknya Dwi sudah? sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu, Jadi sudah. kita bisa mulai ya Sudah, Bu. persentasenya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah bisa? Sudah bisa, Iya, Bu. Bu. Oke. Bisa mungkin dimulai dari kelompoknya Dwi, coba. Kelompok saya Persentasan dulu ini yang di tabel. ya Itu saja kemasannya. makanan Ini bawa- yang saya amati. Makanan yang saya amati selai, Bu. Selai olai. Oh, selai oleh. Ya, suka ya, Dwi? Suka, Bu. Untuk Oh ya, Dwi suka yang manis-manis ya. Seperti Dwi, Bu. Manis, selai Bu. olai Ya. itu mengandung zat aditif berupa pemanis Ya. yaitu gula. Mm-mm. Kemudian ada pemanis buatannya konsentrat stroberi. Oh ya, kan Ya. memang ada rasa stroberinya. Iya, yang Oh, itu di rasanya selainya. ya. Kemudian ada pengemulsinya, Bu, Ya. berupa Apa itu? lecitin kedelai. Ya. Terus apa lagi kandungannya? Terus udah itu aja, Bu, di selai oleh, Bu. Oh, ya. Pengemulsi dan pemanis. Oh, ada pengemulsi dan pemanisnya. Oke. Coba kalau Ira coba lanjut. Ira kemasan Ya, Bu. makanannya apa, Ira? Saya bawa teh kotak karena saya tuh sangat menyukai teh kotak, apalagi teh kotak dingin, Bu. Wah, mantap tuh Ira. Ya, Aku juga panas-panas. suka. Baiklah, di teh kotak dia ada pewarna, yaitu warnanya Iya. teh melati, ya bentuk teh melati di Oh. itu, Bu, bahannya, terus pemanisnya itu Iya. gula, Bu. Iya. Oh, teh melati saya dengan Iya. gula ya? Iya, Bu. Ah. Teh melati sama gula, Bu, yang ada di teh kotak.
Ya, yang lain tidak ada apa namanya yang buatan-buatan tidak ada ya? Enggak, Bu. Tidak ada, Bu. Oh iya, dari komposisinya tidak ada ya? Iya, Bu. Oke. Ya, coba Jung bisa dilihat tabelnya bagaimana? Iya Bu, sudah. Ya, Ya tadi bawa Kitela Bu. mantap Jung. Iya, penggambar Kitela Bu. Ya, Terus ya. saya dapatkan di situ di komposisinya Ya, ada istilah antioksidan TBHA ya Bu. ya. Ada Itu di apa itu Jung? Pengawet ya apa? itu termasuk pengawet Bu. Oh, dia masuk Menurut pengawet. menurut saya Bu, Iya, Ya, Bu, pengawet, Bu. Dan pengawet buatan ya. Iya, ada di natrium Glutamat. Iya, glutamat ya. gualinama. Masuk apa tuh ya Bu? Pewarna atau apa Bu? Pewarna ya? Apa itu? Monotarium Bukan, Bu. glutamat Bu. Itu Bukan, hasil Bu. penyelidikan saya Bu. Iya, Jung nggak cari di Google apa itu? Glutamat termasuk pewarna. Itu saja Oh, Bu. pewarna. Oke. Terus Bu, ya, Bu. Kira. menurut saya kalau Iya. mononatrium glutamat itu bukannya termasuk penyedap ya, Bu ya? Iya. Kalau di searching di Google dapatnya apa? Itu Penyedap termasuk rasa, penyedap, Bu. Penyedap rasa yang bikin Kitela itu kering-kering gurih-gurih itu, Jung. Oh iya, gurih-gurih ya. Iya. Penyedap rasa, Jung. Oh iya Bu, saya Ya, salah bisa ya Bu. dipindahkan, Jung. Iya Bu. Oke. Oh, jadi termasuk penyedap ya Bu? Iya, Iya. termasuk penyedap. Oke, terus dari pertanyaan yang tadi, siapa bisa lanjutkan? Saya, Bu. Oke, Ira. Baiklah. silakan. Jadi dari yang pengamatan dari kemasan yang Ibu suruh bawa tadi itu ditemukan ada zat aditif alami seperti gula dan teh Iya. melati di Dan teh teh kotak melati. yang saya bawa, Bu. Terus Masih banyak ya yang ya, alaminya. terus yang ditemukan juga Yang tadi. zat aditif buatan yang seperti yang di Dwi dan Jum bacakan Iya, tadi yaitu kemasan yang lain ada juga ya. ada, Bu. Ada seperti aspartam, Bu, konsentrat stroberi, antioksidan. Iya. Seperti itu, Bu. Iya, jadi masih banyak zat buatannya ya, zat aditif buatannya. Iya, Bu. Iya, yang lain bagaimana? Bagaimana perbandingannya yang lain? Hampir sama sih Bu, cuman tadi satu salah itu yang Iya, monotarium glutamat. diperbaiki ya, Ya Jung. Bu. Iya. Jadi perbandingannya yang mana lebih banyak? Yang zat aditif buatan, Bu. Bukan Bu yang banyak. Buatan ya, yang banyak. Jadi Iya. coba dilihat itu semua yang kemasan-kemasan setelah dibandingkan, setelah dikelompokkan, ternyata banyak yang buatan ya. Ya, Bu. Jadi Iya, apa Bu. yang bisa? Ya. Jadi kira-kira kesimpulannya apa itu? Apa yang Zat bisa? zat aditif buatan lebih banyak dipakai dalam makanan yang kemasan Iya. pabrik. Kenapa itu ya kira-kira? Kalau menurut Dwi kenapa? Lebih banyak Karena yang lebih tahan buatan. lama, menguntungkan, Nah. tidak cepat busuk, Oh iya. dan rasanya Jadi- lebih lezat, Bu, daripada Iya, Bu. buatan sendiri. Oh Lebih iya. lebih enak, Bu. Jajanan ya, lebih enak jajanan Iya, Bu. daripada buatan sendiri ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Itu makanya itulah yang perlu kita waspadai. Kira-kira apa sih supaya kita tidak terjebak dengan selalu mengkonsumsi makanan kemasan? Padahal yang buatan itu kalau dipakai terus-menerus itu efeknya bagaimana? Bisa menyebabkan mual dan sakit kepala, Bu. Kan berbahaya kan? Kalau Iya, berbahaya, Bu. selain itu kira-kira apa lagi? Selain bisa membuat mual, Bikin sakit perut, Bu. Kalau minuman yang kemasan itu Iya. saya sering dan diare, Bu. pernah ya? Dwi pernah ya Ya. begitu ya? Iya, Bu. Ya Bu. Sudah keseringan jadi sakit perut. Iya, Bu. Terus yang Ya. ada lagi. Kira-kira kalau kita selalu makan jajanan-jajanan, makanan-makanan yang pengawetnya banyak, kira-kira apa?
bisa menyebabkan resiko kanker mungkin Bu ya. Nah, makanya malah lebih parah lagi ya. Jika dalam jangka panjang kita selalu terus-menerus menggunakan itu, risikonya lebih besar lagi. Mungkin efeknya sekarang tidak ada, belum kelihatan. Tapi dalam jangka panjang 5 tahun, 10 tahun ke depan itu, Tapi saya sekarang sudah merasakan gatal, Bu. waduh bahaya. Berarti Makanya tidak Jum, perlu- kalau makan itu bagi-bagi dong. Iya. Jadi kan tidak sendiri gatal-gatalnya. iya. Enggak usah, enggak bisa itu Ju makan sendiri. Dihabiskan lagi ya Ju. Iya. Habis, Bu, 2 bungkus. Waduh. Waduh, bahaya. Oke ya, jadi itu tadi semua yang kita sudah lakukan hari ini. Nah, untuk hasil dari pembelajaran kita ini, Ibu mau lihat bagaimana sejauh mana kalian mengerti dengan pembelajaran. Boleh nanya nggak, Bu? Boleh Oke, nanya nggak, Bu? boleh. Gimana ya Silakan. caranya biar kita nggak terlalu banyak mengkonsumsi zat adiktif dalam tubuh, Bu? Zat aditif Iya, buatan bagaimana dalam tubuh. caranya ya? Gimana ya Ah, caranya? Bagaimana caranya apa namanya, menghindari itu semua ya? Iya, benar, Bu. Menghindari Yang zat lain ada bisa aditif buatan. Ya, yang lain ada bisa kasih masukan. Harus ini Bu, mulai menerapkan Ya, pola gimana? hidup sehat Bu. Harus itu. Yang kayak bagaimana itu pola hidup sehat? Seperti menghindari ini Bu, menghindari zat aditif buatan. Misalnya seperti kata Ibu tadi, micin itu harus agak dihindari dulu. Ya, malah bisa diganti Ya, diganti. Dengan yang alami-alami saja. Memang rasanya kurang memang beda dengan Ya. yang buatan, tapi untuk jangka panjangnya itu investasi kesehatan bagi kita Iya ya. Bu. Kalau Jum ada tanggapan Jum? Itu tanggal kadaluarsanya mungkin, Bu. Tanggal kadaluarsa pada kemarin kan ada tuh, Bu. Betul. Kita juga bisa lihat dari kadaluarsanya. Jangan sampai yang kita konsumsi itu sudah kadaluarsa ya, sudah tidak layak konsumsi lagi. Ya, Jadi harus diperhatikan itu semua, mulai dari komposisinya, mulai dari tanggal kadaluarsanya. Kita lihat semua itu, ya, apakah masih bisa konsumsi atau tidak. Bahkan sekarang itu ada juga pedagang-pedagang nakal, ya. Ada pedagang-pedagang nakal yang memasukkan zat yang bukan sebenarnya untuk makanan. Ada yang tahu kira-kira apa itu? Jadi Apa Bu? banyak pedagang yang memasukkan zat-zat yang sebenarnya Borak Bu. Kayak boraks ya, Bu. iya, kayak boraks itu sebenarnya bukan untuk makanan. Malah untuk untuk furniture, untuk gelas campuran gelas itu pakai boraks. Jadi bayangkan kalau boraks itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ngeri ya? Iya Bu. Ngeri sedap, Bu. Iya, ngeri-ngeri sedap. Nah, itu salah satunya. Jadi cara mencegahnya ya kayak seperti itu, kita melakukan pola hidup sehat, memperhatikan komposisinya ya dengan melihat tanggal kadaluarsanya. Oke? Iya, Bu. Oke Bu. Iya. Sekarang kita coba ya, Bu Guru kasih soal itu, coba diperhatikan di menunya di HP-nya semua. Bu Guru sudah kirimkan ya. Ya Bu. Ada berapa soal di situ, kalian bisa jawab. Ada 3 soal, silahkan dijawab. Bu Guru kasih waktu sekitar 2 menit. Oke, bisa langsung dikerjakan. Sudah? Sudah Bu. Ira sudah? Ya Bu. Oke. Dwi sudah? Sudah, Bu? Sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Jum sudah? Sudah, Bu. Oke, tunggu saya lihat ya jawabannya kalian. Ira benar semua, alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah ya Ira ya. Kasih aplaus Ini- dong dulu untuk Ira.
berkat minum teh kotak dingin, Bu. Wah, alhamdulillah. Oke, berikutnya saya lihat dulu. Jum juga betul semua. Alhamdulillah, 3 jawabannya. Makasih, Bu. Alhamdulillah. Dwi ini ada salah satu. Dwi. Ya, nomor berapa ya, Bu ya? Ini nomor 3. Dwi bisa ulangi nanti ya. Oh iya, iya Bu. Iya. Berarti saya salah satu nomor 3 aja. Iya, nomor 3 saja. Dwi bisa nanti ya dicari jawabannya. Oke? Iya Bu. Nah, Iya, Bu. saya cari ya Bu ya. Oke. Belajar kembali ya untuk yang nomor 3 saja itu bahasannya. Oke. Jadi Iya, Bu. Guru rasa cukup dilihat dari penilaian kalian semua, penilaian buku, dari hasil evaluasi. Guru rasa di materi ini kalian sudah sangat mengerti akan apa yang kita lakukan hari ini, ya. Ya, Bu. Terima kasih ya anak-anakku. Nah, untuk materi berikutnya kita masih membahas tentang zat aditif, tapi lebih ke pengawetnya, ya. Iya, Bu. Pengawet alami dan buatan. Tadi sudah dipelajari ya, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, untuk itu makanya bisa kalian baca-baca ya. Baca-baca supaya ada informasi sebelumnya yang bisa kalian dapatkan sebelum kita masuk pembelajaran ya. Oke. Ya, Bu. Ibu rasa cukup ya untuk hari ini. Bisa mungkin salah satunya memimpin doa penutup. Jum, coba minta tolong Jum, Ya, Bu. bisa pimpin doa. Ya, Bu. Iya, silakan Jum. Dan mari kita berdoa setelah kita mendapatkan pelajaran dari Ibu Sri Fatimah. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya anakku, sudah semangat hari ini, sudah selalu ceria. Semoga ke depan-depannya kalian tetap seperti ini ya. Iya, terima kasih. Sebelumnya Guru ucapkan sebagai penutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apa? Bagus? Ada yang apa kira-kira tolong dong. Saya stop record ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya stop record. Itu aja sih, Bu. Oh iya. Semuanya bagus, beruntut. Ya, Iya, makasih benar. Ibu. Bu Ira. Ya, sudah jauh lebih baik ya Bu ya dari saya. Nah, sudah bagus semuanya, sudah berurutan. Cuman tadi hampir lupa yang berdoa ya Bu ya. Iya, hampir Iya, lupa. pas yang awal-awal. Itu saja sih Bu, sudah cukup sampai ke LKPD-nya, sampai ke ini evaluasi dan memunculkan yang untuk remedial juga dimunculkan di Ibu. Sudah bagus. Iya. Alhamdulillah, ya. Ya. Bu Dwi, bagaimana Bu Dwi? Kalau menurut saya penampilan Bu Sri udah bagus daripada penampilan saya. Masing-masing Terus perbaiki ya, Bu. apa ya, penjelasan materinya juga udah ada. Ya. Terus hasil penilaiannya di akhir ada. Penutupnya udah lengkap semua, kayaknya udah bener sih Bu menurut saya. Iya. Kalau intonasi bagaimana Bu? Kecepatan enggak cara saya bicara? Enggak, sudah Bu. pas. Pas, menurut saya pas Bu. Bagus ya. Oh iya. Sudah Bu Dwi? Sudah kalau Sudah? dari kami Bu. Oh iya, makasih banyak semua teman-teman. Ya.